Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajologi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya. Jadi hari ini saya lagi ada di IMX 2024 di ICE BSD. Banyak mobil modifikasi yang keren di sini, tapi salah satu mobil yang membuat saya paling penasaran adalah sebuah truk yang dibangun oleh Om Widodo dari Prorock Engineering. Mobilnya udah hadir di sini akhirnya setelah dikerjain sampai detik-detik terakhir event ini akan dimulai. Dan itu membuat saya sangat penasaran sekali. Oke, kira-kira seperti gimana? Langsung aja ya, kita ngobrol sama Om Widodo. Halo Mas, Om Wid. gimana kabar? Kabar baik, akhirnya ketemu lagi. Yes. Jadi teman-teman, minggu lalu kita udah sempat main ke tempatnya Om Wid di Solo. Kita sempat garage tour ya. Yes. Sambil ngelihat making cars-nya nih in progress tempatnya. Yes. Luar biasa. Tapi buat yang penasaran, nanti ya, tunggu dulu. Bakal ada videonya. Kita hari ini mau ngebahas dulu karya luar biasa ini Om. Yang banyak dinanti orang-orang nih. Boleh dong cerita sedikit Om, gimana sih ini awalnya ngebangun truk ini nih? Agak by accident juga ya Mas. Oke. Tapi memang dari dulu, mulai kecil itu saya suka mainan truk yang ditarik-tarik itu loh Mas. Oh iya. Dan one day memang pengen bikin truk dengan konsep cab over engine, COE. Oke. Nah, kan Mas tahu kan, COE itu ada di Land Rover, Ya. di Jeep juga punya. Tapi ternyata kan nggak pernah bikin. Nggak pernah Setahu ada. saya nggak pernah ada kan. Kayaknya nggak ada ya. Nah, jadi saya pengen bikin yang hardtop version FJ40 Oke. COE. Oke. Kalau kayak misalnya kita tahu, misalnya Land Rover tuh ada forward controlnya, Yes. itu kan. Nah, ini ini forward versi control. Toyotanya. Iya, versi Toyotanya. Itu dia makanya kalau kita lihat nih bagian depannya nih, teman-teman nih pasti juga pada banyak yang amazed nih Om. Sama gimana ceritanya truk ini Toyota Dina ya? 110 ST. Ya. Dina 110 ST. Depannya dioperasi nih, operasi plastik. Operasi hidung. Operasi hidung. Jadi ada tampangnya dari Land Cruiser 40 series ya, Yes. FJ40 dan Iya. saudara-saudaranya. Tapi kalau nggak salah kan kemarin pas awal dibangun tuh nggak langsung depannya seperti ini kan ya Om ya? Awalnya ada YouTuber dari Australia, Sam Isles dari Blood Not Boat. Oke. Mereka ke Indonesia, pengen bikin kolaborasi. Oke. Nah, saya okein aja, karena biasanya kan bule-bule Australia itu agak sombong kan Mas ya. Oh oke. Indonesia tuh bisa apa sih? Agak underestimate gitu ya. Yes. Nah, makanya saya bawa ke Prorock. Oke. Setelah mereka lihat showroomnya, tone-nya agak turun dikit. Tadinya ngelihatnya sebelah mata aja gitu ya. Terus saya tanya gimana konsepnya. Pokoknya ada waktu 5 hari, harus bikin mobil yang bisa dibawa ke track off-road hari ke-6. 5 hari, 5 hari dari kerja. nol. Dari nol. Dari truknya standar. Nah, sebetulnya belum keluar ide truk. Uh-uh. Saya tanya setelah garage tour, dia sebenarnya mau pilih satu mobil yang hampir selesai. Oke. Terus di finishing untuk off-road. Aku bilang, udah jauh-jauh dari sana, ngapain cuman finishing gitu? Kan kurang seru. Terus dia tanya, lah terus idenya Widodo apa? Oke. Terus saya jelasin konsep truk ini. Saya punya truk Dina yang untuk antar jemput spare part. Oke. Saya ngomong, saya pengen bikin mobil ini, depannya ada FJ40-nya, dan bisa dipakai off-road. Dia bilang, that's impossible. We only have 5 days. Mereka nggak yakin selesai 5 hari ya. Betul. Jadi saya bikinin planning, briefing ke kru saya, bisa nggak? Semua bilang bisa Pak.
Ya, gas jadi ya. Gas. Gas ya. Ternyata ide dari Om Wid lebih gila lagi. Mereka tadinya masih idenya yang biasa-biasa aja ya, yang Betul. aman-aman aja ya. Iya, yang aman-aman. Kita kan off-roader nggak pernah cari yang aman, teman. Oh iya. Off-roader emang biasanya selon ya Om ya. Jadi idenya tuh juga liar banget. Oke, Gitu. nah jadi abis itu kan udah jadi tuh. Udah jadi. Sekian hari itu jadi Iya. di off-roadin. Ya. Abis itu baru dirombak lagi untuk yang Sebetulnya idenya setelah 5 hari itu ya udahlah, udah as it is. Oke. Sesuai videonya kita dan Ya. videonya si Sam. Oke. Udah saya mau masukin sebagai display di Making Cars. Terus Aha. Pak Andre dari IMX telepon, Mas, itu truk ikutin kontes aja. Hah? Kontes apa? IMX. Waduh, waktunya 2 bulan. Dan kalau saya bawa mobil itu apa adanya, kayaknya kurang pas di IMX ini ya Mas ya. Jadi wah, konsepnya berubah gitu. Ya, jadi beberapa item seperti depannya ini yang kemarinnya agak lebih ke bawah. Oke. Saya lihat kurang enak dilihat, saya naikin. Dinaikin ini lagi. saya tebelin, ini tebelin. Oke. Terus banyak, tadinya saya pikir 37 udah enough. Aha. Setelah waktu lihat di fotonya, kayaknya kurang gede ya. Kok 37 jadi kecil ya? Kemarin Jadi- waktu masih merah tuh 37 ya Om ya? 37. 37. Iya. Saya pasang 42, jadi kayak mainan, jadi kurang Oh. enak. Akhirnya pakai 40. Ukuran Ya, 40. 40 inch. Oke. Nah Om, ngomong-ngomong nih, Ya. kita geser buat bagian depan nih ya Om ya. Ini kan dibikin jadi FJ40 gitu ya Om Ya. ya. Ini partsnya pakai parts asli dari FJ semua atau bikin Ah, custom? Bezelnya asli kita potong extend. Oke. Grillnya kita potong extend. Karena time constraint-nya 5 hari itu untuk bikin ini kan ya agak susah Ya. ya. Jadi kita potong extend. Kalau ininya kita bikin baru. Handmade. Ini bikin, Ya, jadi besi. ini bukan potong kap mesin bukan, ya. bukan. Ini bikin baru. Bikin baru. Bezelnya, ini kacamatanya Ya. asli tapi dipanjangin Panjangin, ya, dimelarin. Ya. Oke, Ini juga bikin baru. bagian ininya bikin baru juga. Ini luar biasa sih Om, lampu teteknya maaf ya Om ya, atau lampu sennya, ini bener-bener asli ya. Asli. Dan pakai yang stok baru nih. Iya. Ini Om, kalau kolektor FJ gitu ya, ngeliat ya, ini kayak, waduh, ini ditempelnya di sebuah truk. Mas sudah pernah main ke ruko saya kan? Oh iya, aduh, itu dia, luar biasa. Setelah melihat ke tempat Om Wid itu, jadi nggak kaget juga kalau Om Wid nih, barang-barang ininya lengkap nih. Oke. Gitu. Jadi ya masih ada ciri khas Dinanya, tapi ada FC40. Tetap ada ya. Mas. Ya. Bumper original. Ini bumper Ya, original. nggak saya potong atau pendekin, lebarin. Oke. Sampai sekaret yang depannya ini. Iya. Ini asli ya. Asli, ya. Asli ya. Ini barang kolektor juga. Oke. Nah Om, ngomong-ngomong ini untuk bagian depan ini Om. Ya. Dengan dirubah seperti ini bagian dalamnya itu banyak yang berubah nggak? Secara untuk bracketnya apa? Karena kemarin dibikin untuk off-road ya. Ya. Jadi supportnya untuk over fender ini, Ah. saya pakai pipa seamless. Ini yang nempel ke Iya, yang sasis. nempel. Ini untuk megangin semua struktur samping-samping. Oke. Jadi kalau momennya mau sender atau apa, kena ban apa, aman. Gitu. Oke. Jadi memang off-road worthy gitu lah Mas. Berarti emang nggak sekedar buat bracket aja, tapi Nggak. jadi slider juga. Iya. Kalau iya. Pump stop dan slider. juga. Tapi teman-teman ini luar biasa loh. Kenapa? Soalnya ini kalau menurut saya nih Om, Ya. ini tricky buat kita ngeset kira-kira nekuknya di mana Ya. kayak gitu-gitu. Ya, betul. Jadi kayak ini menurut saya nih pas gitu Om. Kayak ini aja benar-benar spot on aja gitu Om. Ya itu bener-bener challenge Mas. Ya. Jadi kemarin kita bikin agak long, Oke. saya potong, saya lihat dulu. Oke. Kurang pas, potong lagi, rubah lagi. Jadi ya nggak sekali jadi. Ya, Oke. jadi berapa kali habis proporsinya saya lihat, oke. Kemarin agak kelihatan masih agak aneh karena bannya 37. Nah, Oke. sekarang 40 lebih oke. Dan gadanya saya majuin Mas. Dimajuin Ya ya. kemarin dengan time constraint 5 hari itu Oke. nggak bisa saya majuin karena gadanya kena radiator.
Oh, kalau Ya. pas lagi naik kayak gitu Ya. dia mentok ke radiator. Jadi Oke. kemarin radiator kita rubah posisi, Ya. gardannya bisa maju kurang lebih 7 cm. Jadi pas gitu, lihatnya pas. Ini ngomong-ngomong kalau Gardan nih Om, Gardan nih berarti emang Gardan produknya Prorock ya? Enggak, ini Atau- gardan hybrid. Jadi Hybrid. partsnya sebagian dari Prorock, tapi basicnya pakai Nissan Patrol GU. Oh, Nissan Patrol GU. Ya, kuat gitu, Mas. Itu gardan yang sangat kuat, tapi sayangnya di Indonesia emang nggak sebanyak dan sepopuler Land Cruiser sih ya Om ya. betul. Padahal itu sih strong banget ya. Yang tahu pasti pilih Patrol. Patrol. Ya. Karena emang secara asnya apa juga lebih Wah, gede iya. Om ya. Ball hubnya, tube-nya itu 2 kalinya LC80. Mas. 2 kalinya 2 ya. kali tebelnya Iya, LC80. iya. Gigi depannya juga nggak kecil seperti LC80. Oke. Dia high pinion tapi yang gede, Mas. High pinion yang gede Gede, ya. ya. Dia 9 inch Om. Kalau yang 9,5 inch. 9,5 malah ya. 9,5. Gede banget. 80 cuma 8 inch ya Om ya. Iya. Berarti ini ada barang-barang Nissan di sini Yes, nih. yes, Oke, yes, Nissan. menarik. Karena transfer case-nya saya pakai C7. Karena Oke. Dana 300 itu dia dari cast iron dan kuat. Bukan dari aluminium seperti Toyota. Oke. Dan salah satu favorit saya, karena bisa dibikin low depan aja, low belakang Oh, aja. iya. Itu, Mas. Bisa ya gaya Amerika ya Om Iya. ya, konfigurasinya ya. Emang Dana 300 ternyata masih sangat digemarin sampai Yes, sekarang ya yes, Om ya. yes, yes. Oke. Nah Om, kalau kita ngomongin suspensinya nih Om, ini Ya. kan pakai Oristrat. nih. Oristrat, pakai ya. Oristrat. Ya, betul. Ada cerita nggak di balik kenapa pakai Oristrat nih? Ketimbang pakai mungkin model yang lain. Awalnya pikirnya pakai leaf spring aja gitu Oke. ya, biar cepet. Ya. Tapi gara-gara yang belakang, waktu kita masukin gardan Nissan Patrol, Oke. posisi coil cup-nya itu, pokoknya pas ya kalau dipasangin coil spring gitu loh. Oke. Terus saya simulasi pakai coil spring. Ya. Nah, masalah spring rate kan agak susah. Oke. Mobilnya ini kan gede gitu Oke. ya. Terus lama-lama tak pikir, alah potong aja hajar pakai Oristrat. Jadi emang dari awal niatannya bukan Oristrat ya. Iya, betul. Tetap pakai coil. Cuma dengan limitasinya akhirnya Iya. Oristrat dipasang. Jadi airshock nih ya. Jadi airshock ya. Oke. Gitu. Nah Om, ngomongin pintu nih sekarang. Ini pintu juga kalau dilihat masih satu tema nih. Sama fender dan muka. Iya. Ini jadi pintunya ubah semuanya atau sekedar ngebikin ininya aja? Bagian lekukan? bawahnya ini saya rubah, Mas. Oke. Tadinya saya pengen handle asli. Handle asli. C40. Ya. Jadi gimana caranya ya? Jadi mau nggak mau door skin ini diganti. Oke. Bentuk kacanya aslinya kan agak turun gini, Mas. Ya, oke. Jadi kita potong Ah. door skinnya, bikin baru. Ada nutnya ini Oh seperti iya, iya. FC. Tetap. Ini ciri khas Iya, banget nih. betul. Oke. Berarti kalau ngomongin bodywork kayak misalnya pintu atau nih saya lihat kabin belakangnya juga kan mencirikan Iya. FJ40 juga nih. Iya, betul. Karena pengen pasang ini loh, Mas. Ini. Harus ada itunya. Harus ada ini. Makanya kita potong extend. Potong extend. Oke. Atasnya ganti total. Atap ganti full. Ganti full, Atap ya. ganti full. Berarti ini boleh dibilang sebenarnya udah agak extra cap dikit ya. Yes. Full. Joknya bisa lebih disenterin lagi. Bisa lebih disenterin lagi. Iya. Oke. Iya. Ya. Ini salah satu detail yang menurut saya luar biasa teman-teman di sini. Soalnya apa ya? Kalau orang yang gemar pasti bisa ngelihat nih. Beda dari lekukan ininya ya Om ya. Benar-benar FJ40 nih. Oke. Om, saya coba lihat dalam ya. Silakan. Ini masuknya lumayan tricky nih. Bannya tinggi, Mas. Ini kayaknya mesti Iya, pegang ini dulu ya. betul. Pegang ini dulu. Masuknya lebih gampang daripada keluarnya. Oh, oke. Lumayan menantang nih. Tuh lihat tuh, mesti begitu nih masuknya. boleh ini ya. Oke. Wah. Dalamnya ternyata disentuh juga bagian Iya. dashboardnya nih. Dashboardnya. Ini airbrush ya? Om, Airbrush ya? by hand, Airbrush. teman Solo Mas Yos. Oke, Ya. keren sih. Ada making carsnya juga di sini. Ya. Identitasnya ada. Ini setirnya setir PSC atau? Iya, PSC karena steeringnya PSC, Mas. Oh, ini pakai Hydraulic. PSC? Iya, betul. Oke, makanya setirnya rasanya off-road sekali nih.
Oke. Kemarin mau pasang jok, Oke. tapi posisinya itu space-nya nggak lebar, Mas. Kemarin saya punya jok Ferrari, mau saya masukin sini. Dina pakai jok Ferrari, Mas. Itu nggak pernah ada kayaknya, Om. Dina pakai jok Ferrari, kayak cuma Om Wit aja deh. Cuma mentok ya, Om ya? Lebarnya, bawahnya yang mentok, terlalu lebar. Oh, terlalu keluar dia ya? Karena ada area mesinnya itu dia naik, Mas. Oke. Nggak bisa masuk. Oh, karena itu ya? Iya, oke. Ini jadi penasaran, pengen nyobain off-road yang Ayo. gimana nih. Ditunggu undangannya, Om Siap. ya. Kita lanjut lihat ke belakang Ayo. ya, Om ya? Ya. Oke. Ngomong-ngomong, ini turunnya kata Om Wit juga tricky nih. Kita coba ya. Pegang situ, turun Pegang bannya, sini. Mas. Oke. Nah, Om, Ya, ngomong-ngomong velg nih, Om. ya. Ini velgnya menarik banget nih, Om. Ini velgnya pakai basicnya apa nih, Om? Jadi basicnya ini velg yang kita desain bareng dengan Paco, Oke. 17 inch, beadlock asli, yang kita custom paint sesuai warna ini, Bodinya body. ya. Terus Oke. sama teman Solo, Mas Yos yang spesialis paint striping, Oke. dibikin hand Kayak painted gini paint ya. striping gitu. Handmade Mas. ya. Ya, jadi proudly semua ini made in Indonesia, Mas. Jadi nggak cuma velg aja, sampai hand stripe-nya, Iya. artwork-nya fully lokal ya. Lokal. Yang buat ya. Iya. Menarik sih. Saya sih suka, Om, kombinasi warnanya, Om. Dari mulai hijaunya. Ini kan hijau yang emang ada di salah satu FJ40 kan ada Actually yang enggak, Mas. warna ini. Enggak, FJ40 nggak pernah keluar warna ini. Oh, gitu. Memang ada yang mungkin di FJ Company atau apa, Yang FJ mirip-mirip seperti ini. Tapi saya nggak tahu warnanya sama ini atau enggak. Oke. Jadi kebetulan di Solo, karena kita making cars ini, bikin tempat wisata, Oke. saya lagi proses bikin hotel juga di Solo. Oke. Nah, banyak pakai mosaik, Mas. Mosaik. Ya, keramik Oh. gitu. Karena stylenya style kolonial. Oke. Nah, saya waktu lihat di showroom itu, wah ini kok hijaunya bagus ya. Saya minta sampelnya. Nah, Oke. terus saya langsung bawa ke tempat cat, Mas, saya tolong di mix warna ini, saya aplikasi, wah cocok. Oke. Jadi makanya warnanya hijaunya kalau cari di buku nggak ada karena ini keramik. Jadi terinspirasi dari situ ya. Iya, Oke. betul. Karena emang mungkin kalau secara kasat mata atau awamnya gitu orang ngelihatnya ini referensinya dari hijau botolnya Iya, gitu. betul. Tapi emang dimodify lagi, ditweak lagi warnanya. Akhirnya Iya. ketemu warna yang khas dengan kombinasi Iya. warna ada striping. Toyota ya. banget gitu ya. Klasiknya dapat Iya. ya. Klasik dapat. Asik sih. Oke. Nah, kita mulai geser ke belakang siap. nih, Om. Ini luar biasa, teman-teman. Tadinya saya kira, Om, ini kosongan aja, Om. Ya. Ternyata pas dibuka ini jadi buat apa ya? Tempat piknik, Mas. Tempat piknik. Jadi Buat tempat piknik. piknik. Oke, bisa Jadi dibuka nggak- lagi. Kalau yang Oh. itu nggak bisa keluar lagi karena Ini ada segini. bannya ya. Oh. Kalau sini bisa. Jadi daripada bawa camping chair tinggal buka bak aja, Mas. Langsung aja sini. Langsung. Ini emang udah bisa buat duduk ya, Om ya? Bisa, Emang bisa buat duduk ya? Oke. Jadi kita kayunya pakai kayu Amara, Mas. Jadi Kayu Amara. saya tetap pilih material-material yang natural di Indonesia. Oke. Ini dari Sulawesi. Dari Jadi Sulawesi. terkenal Amara atau Ebony. Oh, kalau ya. bahasa luarnya ebony, Ebony, ya, orang taunya ya. ya. Kayu ebony. Kalau yang tahu kayu biasanya kan jati. Ya. Ini lebih spesial kayunya, Mas. Amara. Amara ini nggak pakai warna, hanya di coating aja, clear Coating gitu, aja. Mas. Oh. Ya, gitu. Wah, menarik sih. Dan aksen klasiknya makin dapat lagi, Om. Makin Iya. dapat lagi. Iya. Karena kalau kita bikinnya mungkin full metal semua tuh juga apa ya, Ya, kayak kurang warm, Iya, kurang hangat. Iya, betul. terlalu industrial gitu ya. Yes, Tapi dengan ada kayu ebony ini justru aksen klasiknya makin kuat nih. Saya suka, Om, kombinasi warnanya, eboninya, ketemu warna yang dari mozaik ini. Iya. Feels right aja gitu. Iya. Dan ini kalau ngomongin konstruksinya nih, Om, Ya. ini sebenarnya simple kayak engsel-engsel gitu aja ya, Om, ya? Nggak ada yang Iya, terlalu... tapi harus agak kuat. Yang agak susah itu bikin kursinya ini bisa naik turun. Oh, bisa naik turun. Bisa di folding. Jadi Oke. yang ini nutup di sini dulu,
terus nanti yang ini nutup. Jadi latch-nya itu semua handmade semua ini, Mas. Oh, Ya. kuncian-kunciannya handmade. Ya. Sebetulnya bisa sih saya cuma bikin bak gitu aja. Ya. Tapi kurang spesial. Masih kurang challenging ya, kalau sekedar bak aja ya. Walaupun saya lihat ini di bagian tengahnya juga tetap ada ininya ya. Betul. Ada sedikit tempat baknya untuk juga. Tools atau kita recovery gear di sini. Dan saya lihat Om, ini ada tuas buat transfer case-nya ya. Dan tetap dibikin twin stick. Twin stick. Ala rock roller. Tetap Om Wit yang karakternya memang sangat rock roller sekali gitu. Wajib twin stick. Iya, betul. Oke. Om, ini saya coba lipat ya Om ya. Jadi modelnya gimana Om? Ini udah dikunci sama staff saya tadi. Oh, oke. Tapi memang rencana mau saya tutup juga. Oke. Jadi coba ya. Penasaran juga. Ternyata jadi tempat tongkrongan kalau dibuka teman-teman. Ya. Oke, ini lipat gini. Jadi ini berarti ada kalau baru kunci, kuncinya di sana. Jadi ini kunci gini. Ini posisinya udah naik kok ya. Oh. Ini ada latch-nya sih Mas. Nah, ini tarik. Oh. Ya, dikunci. Ya. Oke. Ini naik. Jadi berikutnya itu dilipat. Ya. Oke. Nah, terus yang baru ini yang masuk. ini ya. Ya, ini masuk. Oke. Nah, kalau yang ini naik. Ini lipat. Terus ini tinggal ada. Oh, bisa dinaikin. Ya. Mbak ya. Ini naikin terus kunci. Ini. Oke. Udah. Oh, bentar ini dinaikin tinggal dulu. ngelipet kakinya. Ringkas sih sebenarnya sih ya, walaupun mungkin bikinnya yang susah. Bikinnya yang lama. Mungkin bikinnya yang lebih effort, tapi tinggal tutupnya tutup. sih masih oke sih. Ya. Wih. Tarik bunyi klek. Nice. Balik ke truk lagi. Asik sih. Tapi tetap lebih cepat daripada bukain camping chair, Mas. Oh iya benar sih. Praktis banget sih. Yeah. Oh iya Om, ngomong-ngomong nih, geser lagi ke belakang. Yeah. Ini saya lihat di bagian sini menarik nih Om, karena nggak disatuin ya. Iya. Dipisah. Awalnya Gimana nih Om? aku punya ide seperti ini karena kakinya udah seksi, kalau ditutupin sayang. Nah, itu agak debat sama staff saya. Dia bilang, Pak, aneh Pak kalau dipotong gini. Aku bilang kan ini aku rencana mau bikin swing gitu loh. Ya. Jadi ya harus ada potongan juga kan gitu loh. Iya. Debat, saya bilang, ya udahlah, coba bikin pakai kertas dulu, dilihat cocok nggak. Ya staffku masih ya. Masih kayak berusaha mencerna ya. Nah, nggak tahu. So far belum ada yang ngomong Pak aneh gitu ya. Jadi ya I don't know. Mungkin agak aneh tapi I like it. Aneh tuh belum tentu jelek Om. Ya nggak? Aneh tuh bisa berarti maksudnya out of the box gitu kan ya. Yes. Tapi kalau menurut saya sih ini oke sih Om. Ini jadi satu aksen yang juga bikin truk ini jadi ada pembedanya Om. Selain bagian depannya tadi itu. Soalnya kalau dibikin full, orang nggak ngeh kalau sini ada engselnya kan. Belum tentu. Jadi mereka nggak tahu apa. Nah sekarang kalau dibikin gini ya juga ada question kenapa kok dibikin gini gitu. Jadi tahu ya ternyata bisa di swing jadi tempat nongkrong. Yes. Oke. Ini terus ini ngisi BBM di sini BBM Om ya. di sini karena ini bukan bak, ini tangki Mas. Yang tangki yang mana? Ini Om? Ini. Ini tangki? Ya. Bisa berapa liter nih kira-kira? Ini tangkinya double, kiri kanan Mas. Double. Jadi saya connect dengan satu set selang di bawah. Oke. Estimasi saya 150 liter masuk solar. 150 liter. Dan isinya satu aja di sini ya? Dari satu sisi. Ngasih sini, oke. Menarik sini. Ternyata ini adalah tangki BBM. Ini kayaknya orang nggak terlalu ngeh. Ya. Walaupun setelah saya pelajari, ada breedernya. Oke, iya. Ini adalah sebuah tangki BBM. Nah, berikutnya nih Om. Ini kan dibikin ada roll bar di sini. Ya. Terus habis itu palang yang ke belakangnya, ini saya lihat dia modelnya nggak dibikin fix. Ya, betul. Ini kenapa nih Om? Karena kalau mamanya kita mau bongkar area depan atau mau buka bak, kalau saya fix nggak bisa. Jadi tadinya memang awal desainnya saya bikin fix, tapi lama-lama udahlah
nggak bisa kayaknya kalau bongkar-bongkar. Jadi ya kita bikin bolt on. Oke. Jadi untuk faktor kepraktisan ya, Yes. kalau mau buka-buka Yes. segala macam gitu. Tapi kalau kita ngomongin secara karakternya supaya mungkin twistnya lebih enak itu kira-kira ada pengaruh nggak? Untuk roll case-nya Ya. ini, sebetulnya frame-nya ini udah cukup tebal ya. Oke. Dan dia akan didesain untuk muatan mungkin sampai 10 ton atau lebih pasir Oke. ya. Ya. Jadi Ya. dengan bobot ini kayaknya dia sasisnya kalau bisa ngomong, is that all you got? Gitu. Iya sih, benar juga ya. Buat kita yang makainya hanya off-road aja, buat mereka ini mah masih geli-geli aja. Kayaknya saya nggak merasa ketuis sama sekali gitu si sasisnya. Tapi pasti bantu ya, karena yang depan ada connecting ke sasis dan belakang juga langsung ke sasis dan suspension Oke, mount gitu iya. sih. Ya, Ya. menarik sih ya. Dan ngomong-ngomong, ini dari kemarin waktu yang pas ada yang BNB datang, Ya, ini konstruksi juga udah full diubah ya Om ya? Iya. Bikin baru kan ya? bikin baru. Jadi dengan cabin dimundurin, Oke. roll bar yang dipakai nggak bisa connect. Knalpot juga nggak bisa. Oke. Ini ada alasan kenapa roll barnya ini nggak lurus ke sini, Mas. Aha. Karena yang bak sana ini bisa buka ke atas. Oke. Jadi kalau lurus kena. Kena. Nah, Oh. jadi ini yang kita garap terakhir. Karena Oke. waktu itu Mas kan di sana baknya nggak ada di tempat cat ini itu. Iya. Kita mau bikin ini bingung. Jadi ini Oke. malam terakhir ini Mas bikin roll cage. Oh gitu? Bener-bener detik-detik terakhir sebelum mobil sampai Iya. di sini. Yes. Jadi udah finishing cat, biasa. dirakit, dinaikin. Oh ya, kalau di sini nggak kena gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong ya teman-teman ya, waktu minggu lalu saya ke tempatnya Om Wit, itu benar-benar pas ngelihat truk ini bentuknya masih tercerai-berai. betul. Itu kayaknya kayak mikirnya cuma ini bisa kayak jadi nih. Tinggal hitungan berapa hari lagi Ya, gitu. betul. Tapi ternyata jadi juga ya. Jadi. Luar biasa, heads off sih buat Om Wit dan seluruh tim di Pro Rock Engineering. Bukan saya, my team Mas. Ya, My team, the whole team. teman-teman. The whole thing. Oke. Nah Om, lanjut bagian Iya. belakang nih Om. Ini jujur saya seneng banget ban serepnya ada 2 gini dan posisinya didirin gini. Tetap ada gaya-gaya racingnya, rally gitu. Ya, betul. Tapi ada ceritanya nggak nih Om dibikin kayak gini nih? Tadinya mau saya bikin tidur, Mas. Oke. Agak keluar sedikit juga. Tapi dengan size-nya segini tuh proporsinya kurang pas. Oke. Nah, dan saya memang suka style Dakar Truck ya. Ah. Saya sempat lihat Dakar Truck ini ban serepnya sekarang di mana sih? Tadinya mau saya taruh di depan, karena sebagian Dakar Truck ada di depan. Mungkin untuk weight Iya. balance juga ya. Ya, Tapi saya lihat kok di depan ganggu ide saya yang untuk yang lain-lainnya ya, itu ya. Jadi saya coba sama staff. Tadinya 1 Mas. Oke. Itu kayaknya kok aneh gitu. Kayak Iya, ada yang kurang betul, gitu ya, betul. satu. Jadi saya coba 2. Wah, kalau 2 kayaknya oke gitu loh. Tapi waktu itu Mbak belum bikin Mas. Jadi cuman hanya kita bayangin kira-kira oke nggak gitu. Jadi masih sambil nerawang-nerawang Ya, juga nih kira-kira nih betul. gimana nih. Nah kemarin juga staff ditanya, Pak kita kalau bikin dudukan ban gini, terus ini ada bak, Oke. gimana caranya ngelepas bannya Pak? Kan pasti ada mountingnya ini. Ya. Nah, saya bilang sama staff, jangan khawatir, udah saya pikirin. Jadi saya kasih ide gambar ini, oh ya jalan. Berarti gimana tuh Om? Jadi shaftnya yang di tengah ini nggak mati. Jadi Oke. dia dratnya kiri kanan. Oh. Nah, jadi begitu dibuka salah satu, tarik gitu, yang dalam ini bisa dilepas. Oh. Nah, jadi bisa diambil. Jadi tinggal tengahnya ini Tinggal aja. tengah. Nah, jadi bisa gampang. Oke. Jadi cepet banget bukanya. Oke. Gitu loh. Berarti ini kurang lebih kalau misalnya konstruksi kayak gitu, dia harus kedua bannya ada di atas sini ya Om Iya, ya? betul. Dua-duanya ya? Punya satu juga bisa sih. Karena dratnya ini dari ujung ke ujung. Oh. Jadi mau buat 1 bisa, buat 2 bisa. Cuma Gitu. paling kalau 1 berarti ya ada asnya lebihannya Iya, itu aja di sebelah ya. sini, betul. Tapi tetap bawa 1 sebenarnya bisa ya. Bisa. Cuma kan nggak akan bawa 1, 2 terus aja Om. Ini udah keren banget Om. Oke, ini kebayang sih tapi Om buat ngangkatnya ke sini nih luar biasa juga nih. Ban 40. 40. 40 ya.
Oke. Nah, terus kalau ini saya lihat Om, buat sasis nih. Saya suka sasisnya ujungnya ini ada reinforce-nya, Iya. di dimple dice lagi kayak Iya. gini. Kemarin memang yang ini sudah dari awal Oke. waktu dengan BNB dari Australia. Saya chop miring, saya kasih plat ini, Oke. terus udah done gitu. Nah setelah kemarin kepasang semua, saya lihat kok dalamnya sini masih kurang kelihatan Ya. selesai gitu ya. Nah terus sama kru diterusin dengan bentuknya ini gitu. Oke. Ini soalnya menurut saya nih Om ya, yang menariknya terus selain ada laser cut-nya di sini, bentuknya ini dibikin miring kayak gini nih jadi stylish nih. Ketimbang kalau potongnya Lurus rata gitu. tuh kaku Iya, gitu ya. betul, betul. Ini asik banget teman-teman modelnya kayak gini nih. Aduh, berkarakter sekali nih. Tapi kalau ngomongin sasis nih Om, selain bagian sini, the whole sasis sampai ke depan itu nggak di reinforce lagi atau ada yang di Hampir nggak ada. Ada beberapa area sekitar suspensi. Kita reinforce dari bawah. Untuk dudukan arm dan lain-lain, kita bikin cross member lagi. Oke, Ya. oke. Tapi overall sasisnya ini kuat, Toyota Dina ini. Ya. termasuk kayak misalnya untuk bikin yang underguard di sekitaran TC-nya Ya, itu ya itu. paling Ya, lebih sifatnya yang itu buat itu ya. Oke, asik banget. Gitu. Nah, teman-teman, ngomongin di belakang, ini ternyata ada konsistensi dari konsep Land Cruiser 40 nih. Iya. Pakai lampu bulatnya yang gaya tahun tuanya ya Om ya. Iya, betul. Emblemnya. Ini benar-benar masih grey semua. Ini saya yakin ini Om tinggal ngambil dari gudang aja kayak barangnya. Enggak. Actually kemarin saya cari-cari waktunya nggak pas. Jadi banyak teman-teman di sini, Mas, saya butuh emblem. Tapi emblem ini belakangnya kan ada plastiknya untuk ngeklip ke sini, Mas. Oke. Akhirnya kita potong gitu. Potong. Terus kita fix ke sini. Dan Oke. waktu itu juga ragu. Ini bentuknya ini R-nya ini ngikutin asli atau enggak ya? Karena kan kita ngarang sendiri, Iya. Mas. Tapi actually bisa juga. Bisa juga, iya. Soalnya salah satu yang saya penasaran berikutnya, ini lekukannya tuh jatuhnya nih sinkron nih, sama gitu kan. Kayaknya masih dipikirin banget kan. Itu namanya lucky. Bener-bener spot on banget gitu, posisi lekukannya. Asik banget nih. Ini kalau ngelihat sudut-sudutnya ini aja udah seksi banget nih. Mungkin kalau misalnya kayak saya ambil foto nih Om ya, Iya. dari sini gitu ya, orang nggak tahu kalau misalnya ini adalah sebuah truk Dina Om. Nggak tahu. Nggak akan tahu. Oke. Nah, sementara buat yang bagian kiri nih Om, Ya, ini kalau dibuka tempat nongkrong juga deh. bukan yang ini, Mas. Ah. Nah, di bawah situ ada tombol, Mas. Mas coba pencet itu. Ini? Ya, arah ke kanan. Ah. Wih. Karena ini Wah. konsepnya service truck Oke. dan juga tempat nongkrong. Situ ada bench, kursi. Kalau yang sini bengkelnya, Mas. Oke. Ya. Oh, iya baru kelihatan. Bengkel. Sekarang. Ternyata ini toolbox ya, Iya, betul. dibawa di atas truk ini nih. Iya. Wih, asik. Luar biasa. Seharusnya sini bikin ini ya, tempat bikin kopi ya, Mas ya. Oh iya bener Bisa ya. jualan, Mas. Makin lengkap, ya enggak? Nongkrong sambil ngoprek konsepnya. Iya, betul. Om, sebelum kita ngomongin ini nih, pertama buat pintunya ini dulu nih. Ya. Ini berarti kan motorized nih Om. Iya, betul. Tapi waktu ngebuat konstruksinya, hitungannya rumit nggak sih? Apa simple aja sebenarnya ini Om? Simpel banget sih, Mas. Simple ya? Kurang lebih ngobrol tuh nggak sampai 2 menit. Terus saya panggil, Mas, aku maunya gini, tinggal jadi. Langsung jadi. Ya itu enaknya kru sama saya itu sudah sefrekuensi, Mas. Oke. Jadi saya nggak terlalu perlu jelasin detailnya gimana. Jadi basic briefnya saya mintanya gini. Mereka sudah lama, Mas. udah connect langsung Iya, ya. udah Oh, connect. berarti kayak gini nih Ya, eksekusinya gitu. Sebetulnya waktu eksekusi ini saya pas mau berangkat ke luar negeri, Mas. Jadi Oke. saya makanya cuma ada waktu 2 menit. Mas, saya minta gini. Saya ada keluar negeri 10 hari. Tolong dibikin yang sip. Akhirnya ya jadi. Jadi sesuai ekspektasi ya. Lebih Luar dari biasa. ekspektasi. Awalnya mau saya bikin manual. Dan ada staff dia bilang,
Pak dibikin elektrik aja. Aku bilang emangnya bisa cepet waktu bisa Pak, ya wes gas. Oke, gas. Gas. Tapi berarti emang itu dia ya, di dalam sebuah workshop itu nggak cuma leadernya aja ya yang harus bisa perform, tapi juga kerjasama dengan semua ya, tim krunya ya. Jadi kita sebagai leader tuh gimana caranya didik kru itu punya passion juga. Itu yang susah, tapi kalau bisa kita enak Mas, gitu loh. Jadi sambil jalan, sambil ngerjain mobil customer lain, kita cuman mereka sudah tahu ekspektasi itu seperti apa. Malah jadinya di atas ekspektasi saya gitu. Oke. Ya sih, kalau misalnya semua krunya juga punya passion, mereka kerja tuh bukan biar yang penting cepat beres aja ya, betul, gitu ya. Benar-benar pakai hati gitu ya. Betul. Jadi hasilnya beda ya. Yes. Emang kelihatan sih teman-teman mobil-mobil yang ada di Prorok atau minggu lalu ke sana. Makanya nanti tungguin aja nih ya videonya nih ya, segera setelah yang video hari ini. Nah, lanjut nih Om. Ini motorized-nya berarti sebenarnya simple pengerjaannya. Terus kalau buat toolbox-nya nih Om. Ini ngikatnya itu cuma di bawah ada bautnya. Tadinya kan toolbox ini desain di rolling Mas, ada rodanya. Jadi rodanya nggak kita pakai, hanya diikat di bawah. Jadi kita bikin frame pakai hollow untuk ini. Ya. Berarti ini sifatnya bukan untuk yang nanti kayak diturunin apa? Ini fix ya nih ya. Fix ini. Fix Mas, ya. Tapi ada isinya nggak nih? Sementara belum ada. Oh belum ada, kita cek. Oh ya benar belum ada. belum ada. Tapi setidaknya ya ini udah tinggal isi barang aja ya. Iya betul. Udah tinggal isi barang aja. Minimal stiker-stikernya udah ditempel dulu nih. Jadi gaya workshop kayak di luar-luarnya gitu udah dapat banget. Iya. Nah, waktu milih box yang ukurannya pas di sini tuh, wah sangat susah Mas. Banyak yang kurang dalam atau lebarnya terlalu lebar. Jadi akhirnya browsing, kayaknya ini cocok. Nah, jadi ya pas. Karena ya saya kebayang sih Om, kalau misalnya dia terlalu tipis ya, kurang tebel juga agak jelek. Estetikanya kurang ya. Betul. Dan ini udah dihitungnya kan kurang lebih ya nggak bisa lebih. Iya, nggak kena ban, kan, kena apa gitu. Jadi ya untung juga dapat pas ini. Pas. Dan ini saya lihat kalau di bagian sini nih, ini sebenarnya nih untuk motorized. Dan ke depan kalau mamanya mau dibikin tempat untuk ada kompartmennya lagi, masih bisa ya? Masih bisa. Ya. Wah asik banget sih. Benar-benar ternyata di luar dari yang mungkin kita ngelihatnya ekstrimnya itu adalah sebuah truk dijadiin truk off-road nih. Tapi ternyata di luar itu banyak detail-detail kecil yang out of the box dan sangat fungsional. Sangat fungsional. Konsep itu tadi, bisa nongkrong, bisa ngoprek. Betul. Wah, oke. Iya. Ini coba saya tutup lagi ya, Om ya. Ini emang praktis banget sih ya. Dan banyak di Instagram komentar, Pak dekalnya kok bagus. Saya bilang ini bukan decal, ini hand painted Mas. Oh iya. Ini saya baru pegang nih. Iya, dan ini actually hologram. Jadi kalau kita kasih lampu dia keluar hologramnya. Ini hand painted. Hand painted. Iya, kirain tadi ini striping stiker gitu. Bukan stiker. Keren. Dan branding making cars-nya nih kuat nih. Ada di mana-mana nih ya. Ini yang juga akan kita tunggu nih di tempatnya Om Uit nanti. Iya. Seharusnya bukan making cars, making trucks Mas. Making trucks. Oh iya, kalau ini trucks ya. Making trucks. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih Om, sebelum kita tutup nih, dan pasti kita lanjut lagi nanti pas off-road nih. Truk ini sebenarnya rencana ke depannya nih Om, pengen untuk bisa dipakai main atau arahnya tuh sebenarnya lebih untuk showcase sih Om? Tadinya sih rencana untuk rescue truck dan lain-lain ya. Tapi kalau sudah jadi seperti ini gitu, kayaknya kok ya Eman juga. Nah itu problemnya Prorok Mas. Biasanya Eman akhirnya apa? Beli satu lagi. Yang buat main. Buat main. Ceritanya sebenarnya sebelum truk ini saya cari-cari truk yang double cabin untuk camping dan support. Akhirnya dapat yang Toyo Ace. Yang Mas pernah lihat itu kan.
dapat. Saya kira dari iklan itu, wah ini udah modifan. Oke. Ternyata asli mas, build up asli, double cab, misalnya nggak four wheel drive. Oke. Jadi setelah beli itu sampai rumah, saya mau potong-potong kok kayaknya sayang. Kok jadi Akhirnya sayang, beli ini. ya? Setelah ini kayaknya kok sayang juga, beli lagi. Akhirnya gitu-gitu terus Om yang ada. Karena emang saya lihat nih Om ya, Ya. truk ini nih cukup bagus buat nge-stimulate ya, bikin kayak anak-anak suka dengan kendaraan, Ya, betul. kendaraan dan dimodifikasi seperti Iya, ini. iya. Jadi kayaknya tugasnya bisa jadi cukup mulia juga ke Iya, depannya. iya. Mungkin nanti ditaruh di display di Making Iya, Cars iya. gitu kan. Ya, Di betul. satu sisi makanya kayaknya agak sayang Iya. juga ya. Ya, betul. Tapi ya mungkin tetap sih ya, jangan sampai nggak di-off-roadin sama sekali. Iya, Tetap betul, mesti betul. dicoba, Iya. tetap mesti dicoba, dan tetap ajak saya. Iya. Memang sih omongan Mas benar. Jadi yang bikin saya satisfying itu selalu kalau ada anak kecil lu lihat, wah gitu loh. Amazed gitu ya. Beberapa kali hari ini tuh, wah anak kecil-kecil tuh pengen foto. Jadi itu yang bikin apa ya, benar-benar satisfying gitu. Ya. Jadi merasa kayak ada satu achievement tambahan gitu Iya. ya dari bikin truk ini ya. Karena berapa puluh tahun yang lalu, I was that little kid gitu Iya, loh Mas. iya. Yang lihat mobil, wah gitu. Ya, pakai truk kayu-kayuan yang ditarik itu ya. Sekarang truk beneran ya. Iya. Iya sih, benar sih. Tapi ya mungkin Ya. itu dia ternyata mungkin truk ini punya tambahan misi yang lebih Ya. lebih ini lagi gitu, lebih Ya. luas lagi Om. Ya. Saya sih salut sih, kita sih salut sih dengan hasilnya. Moga-moga ke depan ada ini ya Mas ya, balap kelas truk. Wah, itu menarik. Fun itu, Mas. Memang harus ada yang mulai. Siapa tahu ini bisa menjadi titik awalnya gitu. Yang Iya. nge-stimulate orang untuk kayaknya emang bikin mobil off-road pakai basic truck, boleh juga sih. Dimulai di sini. AXCR. Oh iya benar, oh, ada kelasnya. Oke. Mungkin nextnya ya kita nanti pas diajak Om Wid ke Solo, kita kembali lagi ke Prorok dan juga melihat tempat making carsnya kira-kira seperti gimana nantinya, Ya. sambil ajak-ajak off-road juga di sana ya Om ya. Siap. Ditunggu banget undangannya. Mungkin kalau sekarang segitu dulu teman-teman. Ini kesempatan yang luar biasa ketemu dengan Om Wid di sini di booth-nya Prorok Engineering dan Making Cars. Semoga juga bisa bermanfaat nih, menjadi Terima kasih. inspirasi juga buat Terima semua. kasih. Terima kasih banyak Terima untuk Om kasih, Wid. Mas. Thank you so Ya. much. Sukses selalu, sehat selalu. Sama-sama. We'll see you again. Hopefully Pasti. very soon. Thank you. Ya, oke. Makasih. Siap kalau gitu semua. Thank you banget yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Oke. Ya, bye.